Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan aktivitas pada hari ini. Baik teman-teman, kita berlanjut kembali pada materi sejarah berkaitan dengan tema besar kita, keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global dengan materi kali ini berjudul Perang Antar Negara Eropa dan Upaya Menegakkan Hegemoni di Nusantara. Perlu diketahui bahwa materi ini diperuntukkan untuk paket C kesetaraan SMA fase F kelas 11 dan 12 bersama saya selaku tutor pengampu mata pelajaran sejarah Kang Li atau Kang Lisan. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Baik teman-teman, tujuan dari pembelajaran kali ini sendiri adalah kami berharap bahwa teman-teman selaku peserta didik mampu memahami perang antar negara Eropa dan mengidentifikasi upaya hegemoni di Nusantara. Baik teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar peribahasa ini dalam bahasa Indonesia? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Secara tidak langsung, peribahasa ini menjelaskan kepada kita konektivitas terjadinya perang yang mana sebenarnya sebaik-baiknya perang itu pastilah menyimpan sisi buruk. Karena apa? Ketika kita kalah, maka kita akan menjadi abu. Sedangkan menang pun kita akan menjadi arang. Tidak ada satupun yang lebih baik, keduanya sama-sama menanggung resiko yang buruk. Baik teman-teman, kita mulai dalam konsep perang dan hegemoni. Secara leksikon, hegemoni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dijelaskan sebagai pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain atau negara bagian. Namun, secara lebih lengkap, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, hegemoni adalah upaya dalam konteks ini adalah negara untuk mendominasi, menguasai, dan melakukan klaim atas negara lain. Secara umum, hegemoni tidak hanya bisa dilakukan atas kepemilikan wilayah, tapi juga atas kebudayaan. Misalnya adanya lingua franca atau bahasa persatuan, konsep negara persemakmuran, ataupun legitimasi birokrasi. Sebagai contoh apa ya? Misalnya ini, saat ini lingua franca dunia adalah bahasa Inggris. Itu merupakan salah satu produk hegemoni dari Britania. Begitupun Britania memiliki yang namanya konsep negara persemakmuran atau Commonwealth, di mana walaupun beberapa negara sudah merdeka seperti halnya Singapura, Malaysia yang di Asia Tenggara, mereka tetap tergabung sebagai bagian dari negara persemakmuran Britania ataupun legitimasi birokrasi. Baik teman-teman, kita mulai kepada Christopher Columbus. Christopher Columbus sendiri pertama kali mendarat di benua Amerika pada 14 Agustus 1498. Oleh karenanya, pada saat itu Christopher Columbus pun dianggap sebagai penemu benua Amerika. Berita keberhasilan Columbus dalam menemukan dunia baru pun tersebar luas pada tahun 1493. Spanyol kemudian meminta Paus Alexander ke-6 untuk mengakui kekuasaan Spanyol atas benua tersebut. Spanyol pun menegaskan agar Portugis dan pesaing lainnya tak ikut ambil bagian atas benua tersebut. Oleh karenanya dapat kita sebutkan bahwa Christopher Columbus merupakan pelopor mungkin ya, merupakan salah satu tokoh yang memulai adanya konsep hegemoni di dunia ini yang tercatat dalam pelayaran bangsa-bangsa Eropa. Membagi dunia. Pasca pendaratan Christopher Columbus di benua Amerika, kemudian di negara Eropa ini kemudian terpecah nih antara Spanyol dan juga Portugis. Karena terpecahnya dua negara ini di mana mereka ingin sama-sama mengklaim, akhirnya oleh dua negara ini dunia juga dibagi dua. Jadi kita kayak ngontrak aja guys. Yang pertama, kemudian proses membagi dunia ini disepakati dalam Tratado de Tordesillas yang disepakati di Tordesillas Spanyol pada 7 Juni 1494. Di mana perjanjian ini menyatakan bahwa Portugis memiliki kontrol pada Amerika bagian selatan, utamanya Brazil ya, makanya sekitar 300 tahun itu menjadi bagian dari Portugis, dan bagaimana kemudian Portugis sendiri mendapatkan hak
ataupun disepakati untuk boleh melanjutkan menemukan jalur rempah itu ke wilayah timur untuk menemukan seperti halnya India dan juga Kepulauan Nusantara kita. Kemudian El Tratado de Zaragoza yang disepakati di Zaragoza, Spanyol pada 22 April 1529 menyatakan bahwa Spanyol kemudian harus pindah dari Maluku dan kembali ke Filipina, di mana Portugis kemudian memiliki hak untuk melanjutkan aktivitas monopoli perdagangannya berkaitan dengan rempah-rempah di daerah Maluku. Jadi kan guys, ini tuh problematikanya kenapa kemudian dunia dibagi dua, karena ceritanya Spanyol dan Portugis itu kan bertemu tuh di Kepulauan Maluku di Nusantara. Dimana kemudian mereka tuh kan bingung kayak, loh bukannya kamu jalannya ke timur ya, saya ke barat, kenapa kita bertemu lagi di sini? Dimana ini juga menunjukkan bukti dunia itu bulat ya, yang mana pada akhirnya karena terjadinya kesalahpahaman tersebut, mereka bertemu satu sama lain, akhirnya untuk urusan kedamaian mereka membagi dunia dalam dua bagian. Oke teman-teman, seperti halnya bagaimana kita kalau berada di tempat baru, tentunya kita kan juga berkenalan pada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Bahkan kita berusaha untuk mencari siapakah seseorang yang kiranya cocok untuk kita jadikan sebagai sahabat, sebagai teman yang akan senantiasa membersamai dalam suka dan duka. Begitu juga negara, teman-teman. Nah, di mana kemudian ketika Portugis dan juga Spanyol sama-sama bertemu di Kepulauan Maluku, akhirnya mereka juga berusaha untuk bersekutu dengan kerajaan lokal. Dalam upaya apa? Dalam upaya mendominasi dan menguasai kepulauan tersebut. Karena tentunya balik lagi ya bahwa mereka sendiri melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah. Di mana kemudian Portugis sendiri kemudian bersekutu dengan Kesultanan Ternate pada tahun 1512, sedangkan Spanyol kemudian bersekutu dengan Kesultanan Tidore pada tahun 1521. Nah, kemudian Portugis sendiri sebagaimana kita lihat beliau Portugis ini lebih awal kan ya menguasai istilah itu beraliansi dengan kerajaan Kesultanan Tidore ini, kemudian memiliki hak untuk memonopoli perdagangan di Kepulauan Maluku untuk beberapa tahun. Tapi kemudian Sultan Babula menyatukan masyarakat Maluku untuk istilahnya tuh melawan Portugis. Jadi kemudian ada perlawanan dari masyarakat lokal ya, di mana ternyata hal ini juga dilatar belakangi atas pengalaman histori Sultan Babula, di mana dirinya kemudian menyadari bahwa Sultan Hairun ayahnya itu akhirnya kan tewas di tangannya Portugis, sehingga pada saat itu Sultan Babula berpikir kayak, oke, jangan-jangan Portugis akan melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan kemudian, sehingga saya harus bertindak agar Kepulauan Maluku ini tidak diambil alih. Mungkin sudah berpikir seperti itu Sultan Babula. Oleh karenanya lah, pada akhirnya Sultan Babula menyatukan masyarakat Maluku dan juga melakukan perlawanan terhadap Portugis, walaupun awalnya mereka bersekutu. Akhirnya, karena penyerangan dari masyarakat Maluku, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1605, Portugis pun hengkang dari Ambon karena bentengnya diserbu oleh aliansi VOC, karena udah mulai juga nih ya VOC dari Belanda dan juga penduduk lokal. Tapi penyerbuan oleh aliansi VOC juga ini menjadi eksistensi awal Belanda di Maluku. Peter Both, Gubernur Jenderal VOC, kemudian menetapkan Ambon sebagai pusat VOC di tanah koloni pada 1611. Tahun 1618 ketika Jan Pieter Zoon menjadi pengganti Peter Both, dirinya memindahkan pusat VOC ke Batavia. Sehingga perlu diketahui juga bahwa akar dari kolonialisme kita itu bermula dari perdagangan, teman-teman. Dalam artian kita bisa lihat di sini, VOC sendiri hadir ke wilayah Nusantara bukan sebagai negara, tapi sebagai aliansi dagang dari Belanda. Yang mana kemudian menjadikan Ambon mulanya Maluku sebagai pusat VOC di tanah koloni. Nah, teman-teman, tapi kemudian ada yang unik bahwa terjadi revolusi Prancis yang juga mempengaruhi tatanan perdagangan dunia, di mana kemudian ketidakpuasan terhadap sistem aristokratik di Prancis mencapai puncaknya pada saat pemerintahan Louis ke-16,
di mana revolusi ini dilakukan oleh warga Prancis yang turut mempengaruhi tatanan hidup masyarakat Eropa. Di mana kemudian menjelang akhir abad ke-18, VOC ini mengalami kemunduran. Pada 1795, Prancis kemudian berhasil menguasai Belanda yang disusul dengan pengangkatan Louis Napoleon oleh Napoleon Bonaparte untuk menjadi penguasa di Belanda. Kemudian, pada 1808, Louis Napoleon kemudian mengangkat Marsekal Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Jadi, pada saat itu Prancis kan turut menguasai Belanda. VOC di waktu yang sama sedang mengalami kemunduran. Karena kemudian Belanda sendiri diambil alih oleh tangan Prancis, turut VOC pun menjadi bagian dari Prancis. Yang mana permasalahannya timbul ketika pada akhirnya Louis Napoleon yang diangkat oleh Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat Marsekal Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Dari sinilah mulai timbul konsepsi bahwa VOC bukan lagi untuk berdagang, tapi membangun sebuah sistem pemerintahan dan berusaha untuk menegakkan hegemoni di wilayah Nusantara, yaitu membangun pemerintahan baru di bawah pemerintahan Belanda yang disebut pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tapi teman-teman, permasalahan di Eropa pun tidak selesai. Karena kemudian walaupun Prancis sudah menaklukkan beberapa negara termasuk Belanda yang kemudian ditaklukkan dan menjadi bagian Prancis, terdapat upaya kolonialisasi yang juga dilakukan Inggris terhadap Hindia Belanda. Jadi Inggris juga pengen nih punya tanah kita nih punya Nusantara gitu. Karena selama itu Inggris kan hanya punya beberapa bagian wilayah-wilayah kolonial tertentu saja. Di mana kemudian akhirnya Prancis sendiri membendung usaha tersebut dengan membangun Groot Posweg dari Anyer ke Panarukan atau Jalan Raya Pos. Proyek ini dilakukan di bawah dua kepemimpinan gubernur, yang pertama yaitu Herman Willem Daendels dan akhirnya dilanjutkan oleh Jan Willem Jansen. Nah, teman-teman, tapi kemudian ceritanya upaya Prancis untuk mempertahankan wilayah Hindia Belanda itu juga tidak bisa kita sebut sia-sia, tapi pada akhirnya jatuh ke tangan Inggris juga. Bagaimana Jan Willem Jansen juga akhirnya kan menjadi bagian istilahnya itu ditangkap oleh Inggris dan juga akhirnya Nusantara pun diambil alih oleh kolonialisasi Inggris, di mana akhirnya karena terjadi perseteruan antara Prancis, kemudian Belanda dan juga Inggris, akhirnya diselenggarakanlah Perjanjian Tuntang, di mana pada tanggal 18 September 1811 dinyatakan bahwa pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda pun dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, termasuk tadi kalau tidak salah Jan Willem Jansen juga akhirnya dipekerjakan di pemerintahan Inggris. Dengan beberapa poin, yang pertama, pemerintahan Belanda juga menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dapat dipekerjakan di pemerintahan Inggris, tapi ini masih lebih toleran ya. Dan juga yang keempat, hutang pajak Belanda tapi tidak menjadi tanggungan Inggris. Teman-teman, seperti biasa bahwa karena kita juga baru mempelajari lagi peristiwa sejarah lainnya yang terjadi berkaitan dengan hegemoni dan upaya menegakkan kolonialisme di Nusantara, coba saya ingin tanya kepada teman-teman, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari seluruh peristiwa ini? Teman-teman boleh menulisnya di kolom komentar. Jika malu-malu, boleh mengirimkannya melalui surat elektronik. Nanti akan saya cek. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semuanya selalu sehat. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang teman-teman berikan. Jika ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi terkait dengan sejarah ataupun hal-hal lainnya, jangan sungkan-sungkan silakan hubungi saya melalui kontak personal yang ada di Salindia ini ataupun melalui surat elektronik dengan alamat yang terpampang di Salindia ini. Semoga selalu sehat semuanya, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas, jangan lupa bersyukur, ikhlas, dan juga menjalani semuanya dengan niat untuk ibadah dan meraih ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, hatur nuhun, syukron, bahul kubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.